gabung. Setelah peserta bergabung, maka Anda bisa melihat daftar peserta lainnya. Nah, kita bisa melihat daftar peserta lainnya. Ini, bisa kita melihatnya. Nah, ini lagi. Setelah itu, langkah kelimanya menggunakan Prof di laptop. Buka proses Box, masuk alamat email. Nah, ini. Kalau kita sudah, atau teman-teman kita, ini cara membuka Google Meet. Ya, Google Meet. Kita mau pastikan dulu. Ya. Pastikan dulu email kita. Ya. Mana yang kita gunakan. Nah, ini sering terjadi, teman-teman. Walaupun maupun di Google Meet, di Google Zoom. Ya, ini sering terjadi. Ya, kita harus memastikan email kita dulu. Ya, mana yang kita gunakan. Ya, apakah email kita itu sudah bisa digunakan atau tidak. Nah, ini yang terjadi, sering terjadi, teman-teman. Ya, setelah kita sudah join meeting, kita klik ini kan. Nah, terjadi yang namanya, ya ini hanya sebagai gambar ini, teman-teman, contoh saja. Ya, pedoman. Jadi saya menjelaskannya melalui video ini, teman-teman. Ya, kalau saya klik ini join meeting, ini namanya memasukkannya email. Ya, setelah itu, teman-teman, kita bisa memasukkan nama kita. Ini, memasukkan nama Anda. Lalu klik. Ya, setelah kita sudah memasukkan nama kita, teman-teman, lalu kita klik ini. Ya, ini. Nah, setelah itu baru, ya, klik all jika diminta untuk menggunakan, ya, mikrofon dan web kamera. Ya, ini yang saya bilang tadi. Ini yang saya bilang tadi, yang saya katakan tadi kan, pas kita join, ya, kita memastikannya dulu apakah kita sudah mematikannya Meet atau tidak, atau kameranya sudah kita mematikannya atau tidak. Nah, ini jika diminta untuk menggunakan mikrofon dan web kamera, ya, bisa kita tidak menutupnya atau menghidupkannya. Ya, kalau diminta juga nggak usahlah kita mematikannya atau membuka kamera. Nah, setelah itu, teman-teman, kita masuk pada angkanya yang selanjutnya, kemudian klik join meeting. Nah, ini kita klik ini. Setelah itu baru tampil wajah kita. Ini. Ya, kemudian share kepada peserta lainnya dapat melalui WhatsApp atau email. Ya, ini bisa kita membukanya. Nah, langkahnya selanjutnya, kita untuk menampilkan layar presentasi Anda dapat membuka file yang akan ditampilkan. Setelah klik tombol present now, lalu klik Windows. Nah, ini. Ya. Jadi setelah kita sudah membukanya, contohnya kita membuka Google Meet, kita menampilkan kelompok kita, atau kita mempresentasikan kelompok. Ya. Bisa kita, nah ini kelebihan yang namanya Google Meet. Ya. Kalau di sekolah, teman-teman, kita tidak bisa membagikan layar, begitu kan.
layar presentasi kita. Ya, sering terjadi di sekolah-sekolah sana. Ya, ini kelebihan Google Meet yang kita mempunyai kan, ya dalam HP kita gitu. Ya, sering terjadi di sekolah kita harus mengetik gitu, mengetik. Setelah mengetik presentasi kita, baru kita membagikan print gitu kan. Lalu kita copy berapa kelompok gitu kan, kita bagi sama. Nah ini teman-teman, ini sangat membantu kita. Ya, kita harus atau hanya kita untuk mengetik hasil presentasi kita. Setelah itu kita tidak mengeluarkan yang namanya uang gitu. Ya, ini kita share. Setelah share, ya, baru kita. Nah ini ya, ini langkah selanjutnya. Setelah kita share presentasi kita, selanjutnya Anda akan diminta memilih file yang ingin ditampilkan sebagai presentasi. Nah, mana yang kita pilih? Mana kita pilih? Ya, teman-teman ada di sana nantinya bagaimana, ya, ini sebagai pedoman saja, teman. Ya, di video ini saya menjelaskannya lebih detailnya gitu. Ya. Setelah itu teman-teman, maka sebagai peserta akan melihat file Anda. Nah, ini kita sudah membuka file. Kita sudah membuka file, ya. Karena ada teman-teman kita yang lain dalam kelas ini, ya, atau di dalam Meet ini, atau dalam pertemuan ini, ya, semua file kita buka, teman-teman kita tahu, ya, tahu. Nah, perlu juga teman-teman di sini hati-hati, ya, jangan salah. Sebenarnya kan kita di file kita menyimpan, maaf kata aja, file-file yang tidak bisa menyenangkan. Yang ini bisa semua teman-teman kita tahu. Nah, karena kenapa kita sudah membuka kameranya tadi, ya. Tidak juga memastikan karena kita sudah membuka kamera, tidak. Karena kita sudah sebagai host, ya, semuanya yang kita bukain ini, ya, pas presentasi kita, semua teman-teman tahu, ya, atau melihat file kita sendiri. Nah, setelah itu teman-teman, pandu Google Meet sebagai peserta, buka browse, ini lagi. Ya, masukkan alamat yang telah di-share oleh host, misalnya sebagai berikut. Kemudian klik jika diminta untuk menggunakan kita sudah menjelaskan ini tadi teman-teman. Ya, kita sudah menjelaskannya tadi. Nah, ini teman-teman. Ya, Google Meet ini sangat mudah. Ya, sangat membantu kita teman-teman. Ya. Ya, contohnya yang sering terjadi sekarang di akhir-akhir COVID ini, banyak mahasiswa atau siswa, ya, sedang ngomong, dosen atau guru, ya, di Google Meet, bisa dimatikannya kamera teman-teman. Dimatikannya kamera supaya kalau ada yang namanya kerja yang lain atau tugas yang lain, ya, bisa dimatikan kamera. Ya, yang saya bilang tadi kan ini ya, di mail baru dimatikan kamera. Nah, kalau kita sudah matikan kamera, semua segala apa yang kita kerjakan tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Ini kelebihan dan kelemahan juga Google Meet ini. Ya, tapi teman-teman saya ajukan jangan membohongi diri sendiri. Ya. Sama saja maupun di kelas tatap muka maupun di Google Meet ini sama saja. Ya. Nah, kita harus juga benar-benar mematikan ini, mail.
ya, memutikannya. Ya, baru kita buka nih kalau ada yang kita tanyakan atau kita yang mempresentasikan kelompok kita gitu. Kita buka ini. Ya, karena kenapa terganggu? Ya, semua suara-suara kita di sini sampai kalau kita buka ini sampai sama teman-teman kita yang lain. Ya, tapi berisik gitu, berisik. Ya. Nah, pada saat ini teman-teman hanya ini yang bisa saya bagikan atau tutorial membuka Google Meet. Ya, teman-teman, saya minta maaf kalau banyak kesalahan-kesalahan atau gaya bahasa ya sepanjang saya menyampaikan atau membuka tutorial membukanya Google Meet ini. Ya, saya minta maaf teman-teman, hanya ini yang bisa saya gunakan. Semoga menjadi tutorial ini bisa membuka wawasan kita, bisa membantu kita melalui Google Meet ini. Ya, terima kasih. Shalom.